Bapak Andriko Noto Susanto. Pak Andriko, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, ini dalam rangka Hari Keamanan Pangan Sedunia. Memang jatuhnya kemarin ya, tanggal 7. Tapi kalau kita Ya. lihat seberapa besar sih concern terhadap keamanan pangan saat ini, terutama bicara implementasi di lapangan. Mungkin kalau dari pemerintah, dari kontrolnya Bappenas sudah benar, tapi kemudian implementasi di lapangan sehingga meminimalisir hal-hal seperti keracunan dan sebagainya itu apa? Baik, terima kasih, Mbak. Selamat pagi. Selamat Hari Keamanan Pangan Sedunia yang jatuh di tanggal 7 Juni 2024 kemarin. Temanya Science in Action. Jadi tema ini menekankan peran penting sains dalam menjamin keamanan pangan di seluruh rantai pangan. Jadi pangan aman itu amanah undang-undang, Mbak. Jadi memang harus kita selesaikan bersama. Jadi kalau kita makan sebenarnya kita sedang mentransfer energi. Jadi energi positif yang harus kita masukkan ke dalam tubuh itu harus semurni mungkin, bebas dari cemaran. Itu untuk menjamin hidup sehat, aktif, dan produktif. Tidak boleh kotor. Selain itu sebenarnya, Mbak, pangan ini bisnis besar. Jadi cakupannya mencapai 2.500 triliun per tahun. Jadi kalau itu perdagangan, kita juga mengharapkan ada perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada fraud di sana. Jadi penerapan terkait dengan keamanan pangan ini melibatkan proses pendeteksian, mencegah, mengendalikan bahan bahaya biologis, kimia, fisik, serta informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Nah, Badan Pangan Nasional melakukan banyak hal. Jadi untuk memastikan bahwa pangan itu aman, kita memiliki beberapa program, Mbak. Jadi yang pertama, kita ingin menjamin pangan segar yang beredar di pasaran itu, terutama di pasar tradisional itu, terjamin keamanannya. Jadi kita memiliki program yang namanya Pas Aman, Pasar Pangan Segar Aman. Jadi di Ini sudah pasar-pasar berlaku di seluruh tradisional. Indonesia, Pak Andri? Iya. Ini kita lakukan di seluruh Indonesia, Mbak. Jadi di setiap pasar tradisional itu kita harapkan ada yang namanya pos pantau keamanan pangan. Jadi bahan-bahan pangan sebelum diedarkan, dijual kepada konsumen itu dites dulu bahwa dia tidak mengandung bahan cemaran, baik itu residu pestisida, formalin maupun borak. Nah, pasar tradisional ini jumlahnya kan sangat banyak, Mbak. Jadi kita belum melakukan semuanya, tetapi hari ini kita sedang berupaya agar setiap pasar tradisional itu di dalam standar nasional Indonesia dilengkapi dengan pos pantau dan dijadikan SNI, Mbak. Ya, kita sedang melakukan upaya itu. Jadi setiap pasar tradisional wajib ada pos pantau keamanan pangan untuk memastikan setiap konsumen itu ini yang ditaruh di sana petugas dari Bappenas kah atau Pemda setempat? Kita bekerja sama, Mbak. Jadi ada PD pasar, petugas pasar yang kita latih untuk sampling dan analisis rapid. Kemudian kita juga bangun internal control system di pasar itu, Mbak. Terus kemudian dari daerah, kita kan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu adalah dinas yang mengurusi urusan pangan, juga kita beri tugas untuk sama-sama memantau situasi pasar-pasar tradisional itu. Tapi kemudian kita juga yang mobile, Mbak, kita juga ada laboratorium keliling keamanan pangan. Jadi laboratorium keliling itu ditugaskan untuk mengambil sampel-sampel dan sifatnya mobile. Jadi setiap kali ada keluhan terkait dengan laporan pangan yang tidak aman di masyarakat, kita bisa langsung melakukan gerakan untuk mengamankan di lapangan. Nah, kemudian sifatnya ini sudah jalan berapa lama, Pak Andriko? Ini sudah berjalan sekitar 2-3 tahun yang lalu. Oke, dan evaluasinya bagaimana? Evaluasinya yang pasar pangan segar aman itu respon masyarakat positif. Jadi kalau misalnya setiap kios-kios yang sudah menjual pangan itu terbukti segar dan aman, ini kita tempelin stiker, Mbak, bahwa lokasi itu sudah terkonfirmasi menjual pangan segar secara aman, ya. Baik, kalau terus gitu. Kemudian di pasar, kalau yang di retail modern kan sudah ada sistemnya, Mbak, itu yang registrasi pangan segar yang dijual itu. Makanya kita sekarang sebenarnya untuk
memastikan pangan aman itu tidak bisa seperti itu saja, Mbak. Di tingkat dulu, di tingkat produsen pangan seperti petani, peternak maupun nelayan, itu juga kita upayakan dengan penuh kesadaran melakukan itu. Jadi ada sertifikasi prima, misalnya prima 1, prima 2, prima 3 atau pertanian organik itu sebenarnya jaminan di tingkat dulu itu sudah dilaksanakan dengan kaidah-kaidah good agriculture practices. Tapi kemudian distribusi kita juga minta itu dilakukan dengan baik, jangan menambahkan bahan-bahan pangan yang kemudian berdampak kepada mengabaikan kesehatan manusia. Jadi residu limit untuk bahan-bahan berbahaya itu terus kita monitor baik nasional maupun internasional, Mbak. Oke, dan secara literasi ini harus tersampaikan dengan baik ya, Pak Andriko ya, supaya masyarakat juga memahami. Seperti dialog kita pagi ini. Oke, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, Mbak. Silakan. Jadi pada akhirnya kita akan mengukur seberapa aman sih pangan kita di Indonesia, misalnya seperti yang sekarang kita sedang menyusun yang namanya indeks keamanan pangan. Jadi ternyata kita harus mengevaluasi banyak hal, Mbak, untuk indeks keamanan pangan itu terkait dengan regulasi, sumber daya manusia, kelembagaan, kemudian penjaminan keamanan pangan, termasuk perdagangannya, Mbak, registrasi dan seterusnya. Dan di endingnya, Mbak, air bersih. Air bersih ternyata sangat penting, bahwa pangan yang aman, tidak ada residu pestisida pun ternyata kalau kita tidak olah secara baik dengan melibatkan air bersih yang baik juga akan dampaknya tidak baik buat masyarakat. Terakhir, kesadaran masyarakat, sanitasi, pendidikan, termasuk kepemilikan kulkas, alat-alat untuk menyimpan makanan dengan baik itu juga penting untuk kita dorong terus. Itu, Mbak. Terima kasih banyak Pak Andriko sudah bersama Pro3. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.